Resmi, inilah nomor punggung nyeleneh Benjamin Šeško di MU. Manchester United resmi mengumumkan nomor punggung yang akan dikenakan Benjamin Šeško untuk musim ini. Striker asal Slovenia tersebut akan menggunakan nomor 30, angka yang juga setia ia kenakan selama memperkuat Red Bull Salzburg dan RB Leipzig. Keputusan ini diambil segera setelah kepindahannya ke Old Trafford tuntas, dengan biaya transfer mencapai 74 juta pound atau setara 1,5 triliun rupiah. Nomor 30 bukanlah angka yang punya sejarah gemilang di skuad Setan Merah. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya segelintir pemain yang pernah mengenakannya, di antaranya Matteo Darmian, Guillermo Varela, Richie De Laet, dan kiper cadangan Nathan Bishop yang terakhir memakainya pada 2023 sebelum hengkang. Sempat dipilih oleh rekrutan anyar Diego Leon di awal kedatangannya, nomor tersebut akhirnya diberikan kepada Šeško, sementara Leon kini berganti mengenakan nomor 35. Meski nomor ini tidak memiliki reputasi besar di United, Šeško tetap membawa ekspektasi tinggi. Musim lalu, penyerang berusia 22 tahun ini tampil impresif bersama RB Leipzig, mencetak 21 gol di semua kompetisi. Catatan tersebut menjadi salah satu alasan manajemen United rela menggelontorkan dana besar untuk memboyongnya ke Old Trafford di musim panas ini. Apalagi, Šeško dikenal memiliki postur ideal, kekuatan fisik, dan kemampuan penyelesaian akhir yang mematikan. Šeško kini hanya memiliki waktu kurang dari sepekan untuk mempersiapkan diri jelang laga pembuka Premier League 2025/26 kontra Arsenal, yang akan digelar pada minggu mendatang. Sang manajer, Ruben Amorim, tengah menilai opsi terbaik untuk lini depannya, dan Šeško berpeluang besar menjadi bagian dari trio serangan anyar bersama Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Musim ini menjadi momentum penting bagi United, setelah belanja besar-besaran di bursa transfer dibawa kepemilikan Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Kehadiran Šeško diharapkan bisa memberikan dimensi baru di lini serang, sekaligus mengakhiri masalah ketajaman yang kerap menghantui tim dalam beberapa musim terakhir. Dengan harga selangit dan label striker masa depan, semua mata kini tertuju pada penampilan perdananya di panggung Premier League. Manchester United kibarkan bendera putih untuk transfer Gianluigi Donnarumma. Manchester United telah memutuskan untuk tidak ikut dalam perburuan tanda tangan Gianluigi Donnarumma di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah dikabarkan memilih untuk tidak mengejar kiper PSG tersebut. Donnarumma saat ini sedang mencari klub baru setelah memutuskan hengkang dari PSG. Kiper timnas Italia dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Luis Enrique untuk musim depan. Beberapa klub tertarik pada jasa kiper berusia 25 tahun itu, termasuk Manchester United yang sempat dikabarkan sangat berminat. Namun menurut Manchester Evening News, MU akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendekatan terhadap Donnarumma. Mereka memutuskan tidak mengejar tanda tangan sang kiper. Laporan tersebut menyebutkan bahwa keputusan MU untuk tidak mengejar Donnarumma didasari oleh prioritas transfer lain. Dana transfer Setan Merah dikabarkan sudah menipis, setelah dana besar untuk merekrut Benjamin Šeško. Saat ini, fokus utama mereka adalah mendatangkan gelandang baru, bukan kiper, jadi mereka akan menggunakan dana yang tersisa untuk belanja gelandang baru. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini adalah kepercayaan tim pelatih Setan Merah terhadap Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu dipastikan akan tetap menjadi pilihan utama di bawah mister gawang MU musim depan. Pelatih MU Ruben Amorim dikabarkan telah memberikan jaminan posisi starter untuk Onana, sehingga mereka tidak terlalu membutuhkan kiper baru di musim panas ini. PSG sendiri dikabarkan telah menetapkan harga jual untuk Donnarumma. Klub asal Prancis itu baru saja melepas lelah mereka, dengan harga sekitar 30 juta pound di bursa transfer kali ini. Jadon Sancho siap bertahan di Manchester United meski tak main, tuntut transfer sesuai keinginannya. Manchester United tengah menghadapi masalah dalam melepas pemain yang tidak masuk rencana tim. Salah satu kasus paling rumit adalah situasi Jadon Sancho. Pemain sayap yang direkrut pada musim panas 2021 itu gagal menunjukkan performa yang diharapkan. Sejak kedatangannya, Sancho belum mampu menjadi pembeda di skuad Setan Merah. Seiring berjalannya waktu,
Sancho bahkan dinilai sebagai salah satu rekrutan terburuk klub. Kritik semakin tajam karena kontribusinya yang minim di lapangan. Kini, hanya tersisa 3 pekan menuju penutupan bursa transfer. Sancho belum menemukan klub baru, dan masa depannya semakin tidak menentu. Situasi ini menjadi ujian besar bagi manajemen Manchester United. Apalagi, sang pemain disebut siap mengambil langkah ekstrim jika keinginannya tidak terpenuhi. Manchester United telah mengeluarkan Sancho dari rencana pramusim. Langkah ini jauh lebih tegas dibandingkan pendekatan musim lalu. Musim lalu, Sancho masih ikut tur pramusim meski statusnya tidak jelas. Namun, ia gagal mengamankan kepindahan permanen setelah dipinjamkan ke Chelsea. Sancho kini menjadi bagian dari 5 pemain yang dikeluarkan dari latihan tim utama. Bersamanya, ada Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, dan Anthony. Dari kelompok tersebut, hanya Marcus Rashford yang sudah mendapat kepastian pindah. Rashford bergabung ke Barcelona dengan status pinjaman. Pakar transfer Graeme Bailey mengungkapkan bahwa Sancho siap bertahan di United meski tanpa bermain, ia akan melakukannya jika tidak mendapat tawaran sesuai keinginannya. Bailey menilai sikap ini membuat negosiasi menjadi sulit. United harus mempertimbangkan subsidi gaji jika ingin melepasnya. Sancho sudah menegaskan hanya akan pindah dengan syarat yang ia inginkan, kata Bailey kepada United in Focus. Pesan yang kami terima adalah Sancho siap duduk dan tidak bermain sampai Januari atau lebih lama lagi jika tidak mendapat kesepakatan yang diinginkan. Lanjutnya, Juventus dan Borussia Dortmund disebut sebagai klub yang tertarik merekrut Sancho. Namun, kedua klub tersebut tidak siap menanggung gaji penuh sang pemain. Juventus dikabarkan akan bergerak setelah melepas Nico Gonzalez, sementara Dortmund telah melakukan pembicaraan awal dengan Sancho. Kata Benjamin Sesko, era kejayaan MU akan segera kembali. Sebuah harapan besar digantungkan oleh Benjamin Sesko. Striker anyar Manchester United ini sangat yakin bahwa setan merah akan segera bangkit dan kembali berjaya. Manchester United dikenal sebagai salah satu klub paling sukses di Inggris. Namun, sejak kepergian Sir Alex Ferguson pada 2013, performa tim ini terus menurun drastis. Bahkan di musim lalu, MU menjadi bahan ejekan setelah gagal meraih satu pun gelar juara. Belum lagi, mereka harus puas finish di posisi ke-15 klasemen Premier League. Sesko, yang baru bergabung dengan MU musim panas ini, optimis situasi akan berubah. Ia meyakini bahwa kebangkitan setan merah sudah tidak lama lagi. Dalam wawancara dengan MU TV baru-baru ini, Sesko menyampaikan keyakinannya bahwa kebangkitan Manchester United sudah di depan mata. Menurutnya, ada perkembangan positif dalam skuad setan merah belakangan ini, dan ia yakin MU akan kembali menjadi tim yang disegani. Saya rasa sebagai sebuah tim, kami sudah semakin baik dan juga semakin komplit, hanya masalah waktu sebelum kami bisa terbang tinggi lagi, ungkapnya. Sesko juga berharap kedatangannya ke Old Trafford bisa membantu MU kembali ke masa kejayaan. Ia ingin cepat membangun chemistry dengan rekan-rekannya, dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Saya ingin kami jadi lebih baik lagi. Saya ingin kami lebih terhubung satu sama lain. Dan sebagai sebuah tim kami akan terus mencoba bertumbuh bersama, karena saat ini kami sudah semakin baik. Tandasnya, Manchester United kini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan perdana Premier League musim 2025-2026. Setan Merah akan menjamu Arsenal di Old Trafford pada akhir pekan ini.